ada cuma karena anugerah Tuhan. Kami terus menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami terus menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Kami lewati hari ini dalam anugerah Tuhan. Malam ini kami ada cuma karena anugerah-Mu Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, malam hari ini kembali kami ada di rumah Tuhan. Kami akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Hadirlah Engkau bagi kami, berkati ibadah kami malam hari ini. Biar kami semua nikmati lawatan Tuhan, kami nikmati kuasa Tuhan, kami nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa sukacita Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami, membawa kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, semuanya diurapi oleh Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ada malam hari ini, biar semua boleh beri yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan dalam persiapan, dalam perjalanan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Setiap gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, seberapa kami yang ada, kami satukan hati kami hancurkan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Kami percaya hanya ada Tuhan di tempat ini. Kuasa Tuhan menguasai hidup kami, sehingga kami boleh diberkati Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memulaikan ibadah di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambil duduk kita mau menyembah Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Kita ada semua karena Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan iman katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
setia. Oh, Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang mulia. Kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya, ya Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau segalanya, Kau segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang luar biasa. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu kami ada malam hari ini, karena kasih sayang-Mu kami ada malam hari ini. Dengan segenap hati kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Tidak ada yang dapat kami bawa kepadamu Tuhan, selain kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan, memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Sembah sujud kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Mari umat Tuhan sambil angkat tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau Allah yang menyediakan setiap keperluan kami. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin Tuhan, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita bersyukur, kita bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah kekuatan kita. Haleluya. Hatiku percaya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Malam hari ini kita sangat bersyukur pada Tuhan, amin.
karena kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang layak kita muliakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Sama-sama katakan, mari lambaikan tanganmu, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita bertempat tinggi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yes, haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Jiwa kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya mengundang para petugas kolektan untuk ada di depan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kami patut naikkan puji syukur kepadamu atas pertolonganmu. Kami ada sebagaimana kami ada. Ini semata-mata karena karuniamu, karena pertolongan. Oleh sebab itu, keberadaan kami pada malam ini, biar kau hadir di tempat ini agar supaya seberapa kami yang ada pada malam ini ada kebebasan untuk mengagungkan dan membesarkan namamu. Teristimewa kami akan mendengar firman-Mu sebentar. Kosongkan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar supaya firman-Mu tidak lalu sia-sia, tetapi itu menjadi sesuatu kekuatan iman bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, sebagai tanda ucapan syukur kami, di mana kami akan dilayani dengan firman-Mu sebentar. Kami akan dikuatkan dengan firman-Mu, maka kami akan bawa korban persembahan yang pertama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih yang melayani pada malam ini, yang bertugas untuk melayani korban persembahan, balas memberkati teristimewa. Seberapa kami yang ada pada malam ini, berkati juga supaya sebentar kami pulang tidak pulang dengan kosong, tetapi kami pulang dengan penuh kesukaan, penuh sukacita karena namamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saatnya Bapa, kami siap untuk memberi korban persembahan yang pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri saat ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu.
Tuhan berkati setiap persembahan kita semua. Dan saat ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita percaya firman Tuhan menghidupi kita, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Oh, ku kuat karena kau lemah. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dari awal nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap pujian, tarian kami, bahkan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu Tuhan. Nama-Mu disenangkan, Nama-Mu ditinggikan, bahkan Nama-Mu diagungkan malam hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, bahkan kesempatan yang selalu Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Mari kiranya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan kami, karena kami butuh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hidup dan berkuasa atas hidup kami. Dan kami butuh firman-Mu Tuhan, karena tanpa firman-Mu kami tidak mampu melakukan apapun. Namun kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan, bahkan kami akan dimampukan dalam segala perkara, karena ada Engkau Tuhan yang menolong menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba firman-Mu yang melayani hari ini, kami percaya urapan Tuhan turun ke atas hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu setiap kekurangannya. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang nampak malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom JPA. Sekali lagi Shalom JPA. Bersuka cita dan diberkati Tuhan, katakan haleluya. Kalau ditanya begini, apa alasan saudara datang di gereja, beribadah, memuliakan Tuhan? Mungkin akan ada banyak jawaban yang akan kita beri tentang ini alasan saya ada di gereja, ada di rumah Tuhan. Tapi kalau kita belajar dan kalau kita baca satu bagian firman tentang tatkala kita ada di rumah Tuhan, ternyata kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan yang akan kita nikmati. Di rumah Tuhan kita diperlengkapi, di rumah Tuhan kita dipersiapkan, sehingga manakala kita mengakhiri kesementaraan kita, kita akan ada dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ada lagu lama yang berkata begini, kemuliaan dalam dunia sekali akan lenyaplah, tapi dalam Alkitab dijanjikan kemuliaan kekal. Dengan kerinduan katakan bersama, ku tunggu Yesus tak lama lagi. Segeralah datang fajar pagi, lalu ku berserah tangannya yang beri menang, dan aku tunggu Dia segera. Oh haleluya, ku tunggu Yesus tak lama lagi. We love you Lord. Segeralah datang fajar pagi, oh Tuhan, lalu ku
tangannya yang beri menang, dan aku tunggu Dia. Bolehkah sekali lagi? Ku tunggu Yesus, ku tunggu Yesus tak lama lagi. We love you Lord. Oh, segeralah datang fajar pagi. Oh, lalu ku berserah, tangannya yang beri menang, dan aku tunggu Dia segera. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita lanjut dari apa yang kita bahas pada minggu yang lalu. Yang masih ingat minggu yang lalu? Semoga saudara mengingat bagian-bagian firman Tuhan. Agak mudah hari ini karena saudara bisa mengakses lewat media FB. Ketika saudara mungkin ingin mendalami, mengulang bagian firman, saudara mungkin tinggal klik di FB, saudara akan juga dapat menemukan bagian-bagian firman. Matius 28. Ayat 16 mulai. Perintah untuk memberitakan Injil. Perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dua ayat ini kita telah bahas pada minggu yang lalu tentang apa yang Yesus buat pada waktu berjumpa dengan murid-murid, atau apa yang dibuat oleh murid-murid adalah menyembah, memuliakan Tuhan. Kalau saudara masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang penyembahan itu adalah sesuatu bentuk kekaguman kita dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi waktu Yesus mendekati mereka, murid-murid menyembah. Menyembah adalah sebuah bentuk kekaguman dan penghormatan akan Tuhan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Minggu lalu sekali lagi kita telah bahas bagian ini tentang kita tidak perlu terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita. Kadangkala penyembahan kita dipengaruhi oleh yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita perhatikan pada bagian ini, Yesus pun dia tidak pernah terpengaruh dengan yang beberapa orang yang ragu-ragu. Kalau Yesus dipengaruhi oleh beberapa orang yang ragu-ragu, mungkin dia tidak akan melanjutkan apa yang hendak dia rencanakan atas murid-muridnya. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak pernah terpengaruh oleh apa yang sedang ada. Kalau dia mau memberkati kita, dia pasti akan memberkati kita. Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan siapa teman kita, apa keadaan. Enggak, saudara. Yesus ketika dia mau melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah terpengaruh. Harusnya penyembahan kita pun tidak perlu dipengaruhi dan tidak akan terpengaruh oleh beberapa orang yang ragu-ragu. Gitu. Minggu lalu kita sudah bahas panjang lebar bagian itu. Sekarang kita lanjut ayat 18, karena minggu lalu 2 ayat kita bahas. Sekarang kita lihat ayat yang ke-18. Perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama. Ayat 18, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Katakan amin. Mari perhatikan dulu bagian yang pertama. Yesus mendekati mereka dan berkata. Katakan amin.
Mari kata mereka saudara ganti dengan nama kita masing-masing dulu. 2, 3. Yesus mendekati Calvin. Oke. Kata mereka ganti dengan JPA. 2, 3. Yesus mendekati JPA dan berkata, katakan amin. Oke, saya mau lihat dulu bagian ini. Ayatnya yang ke-17 ada sekelompok murid-murid yang menunjukkan sikap yang sebenarnya kalau kita mau bicara pada aspek manusia, ya sudahlah. Kalau begitu, kalau dorang ini mau, biar jodang. Tak mau pergi, kira-kira begitu kalau gambaran yang ada pada ayat 17. Karena ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ketika Yesus datang pada mereka, ada sebagian orang menyembah Tuhan, tapi ada sebagian orang yang tidak. Bahkan dalam ayat ini berkata mereka ragu-ragu, seperti tidak mempercayai apa yang sedang diperhadapkan pada mereka. Yang bagi saya saudara, ini orang-orang yang mereka telah, bukankah 40 hari Yesus ada dalam kebangkitan itu sebelum dia naik ke sorga. Alkitab mencatat waktu dia bangkit dari antara orang mati, ada 40 hari sebelum dia terangkat ke sorga. Artinya orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini ragu-ragu, saya percaya saudara mereka pernah ada dalam pengalaman berjumpa dengan Yesus sesudah dibangkitkan. Tapi masih ada, masih saja ragu-ragu mereka. Tetapi lihat ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka. Yesus yang mendatangi mereka. Yesus yang berinisiatif mendekat pada mereka. Kalau kita coba analogikan dalam sebuah konteks sekuler, kalau seandainya ada seorang pejabat penting yang kita banggakan, maka yang terjadi adalah kitalah yang berupaya untuk mendekat padanya. Tidak mungkin ketika Jokowi datang lewat di Air Madi di sini, lalu dia akan datang ketemu dengan saya, selfie dulu Pak Pendeta. Nah mungkin. Yang terjadi adalah saya yang harus berusaha mendekati dia. Tapi ini kebalikan saudara. Yesus yang berinisiatif mendekati mereka. Dalam kondisi ragu-ragunya mereka. Dalam kondisi tidak percayanya mereka. Dalam kondisi di mana mereka seolah-olah meragukan kemampuan Tuhan. Mereka seolah-olah tidak mempercayai apa yang sedang. Bukankah keraguan-raguan itu menggambarkan tentang hal itu? Ketidakpercayaan, kebimbangan terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka jadi ragu dengan hal itu. Tapi dalam posisi itu, dengar sekali lagi, dalam posisi murid-murid, sebagian murid-murid ada dalam posisi ragu-ragu, Yesus yang mendekati mereka. Itu hebatnya Tuhan kita. Katakan bersama, Tuhanku hebat. Dengar, dalam kondisi apapun yang sedang diperhadapkan pada kita, Dia tahu itu. Dan Dia yang berusaha datang mendekat pada kita. Dalam pergumulan kita kah, terpurukkah kita kah, sukarkah jalan-jalan kita kah, atau apa saja yang sedang diperhadapkan pada kita, yang kita bahkan seperti ada pada kelompok yang ragu-ragu itu. Tapi Yesus Dia datang mendekati mereka. Yesuslah yang datang dalam inisiatifnya untuk Dia mau menolong, untuk Dia mau memberi peneguhan, untuk Dia mau memberi kekuatan. Dengar sekali lagi, Yesus yang berinisiatif mendekati mereka. Bukan murid-murid. Kalau ragu-ragu saudara, itu akan memunculkan sikap apatis. Ragu-ragu itu akan membuat dia stuck. Itu ragu-ragu. Tapi dalam posisi itu Yesus yang berinisiatif untuk mendekati mereka. Itu yang luar biasanya Tuhan kita. Ada berapa banyak kali kita merasa kita seperti terbuang jauh.
Ada berapa banyak kali kita merasa seperti kita kehilangan kasih anugerah Tuhan. Ada berapa banyak kali kita merasa sepertinya kita jauh dari kemurahan Tuhan. Tapi ada waktu di mana yang tidak pernah kita duga, Dia datang mendekat kepada kita. Ada waktu di mana di ibadah seperti ini, saudara memuji Tuhan ketika saudara dengar firman. Ada waktu ketika khotbah sedang disampaikan. Itu waktu Tuhan mendekat pada kita. Ada waktu di mana kita lagi menyembah Tuhan. Waktu kita sedang meninggikan Tuhan, kita mengangkat tangan. Lalu kita mulai memuliakan Tuhan. Ada waktu di mana ketika kita menyembah Tuhan, itu waktu Tuhan mendekat pada kita. Tidak ada orang yang suruh kita nangis. Worship leader itu tidak suruh kita nangis. Tapi waktu kita menyanyi, kita tiba-tiba bisa menangis. Dengar, itu waktu yang Tuhan sedang mendekat pada kita. Ada waktu di mana tatkala kita dengar firman, dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, tiba-tiba firman, perkataan-perkataan firman yang diucapkan oleh hamba Tuhan, itu mulai membangkitkan iman kita, mulai membangkitkan pengharapan kita. Dengar, itu waktu di mana Tuhan sedang mendekat pada kita. Ada waktu di mana tatkala kita ambil waktu doa puasa, di waktu itu Tuhan mendekat pada kita. Dari hari Minggu lalu di ibadah tutup puasa saya bicara bagian itu. Bagaimana Hana yang Alkitab katakan Tuhan sendiri yang tutup kandungan Hana. Tapi waktu Hana ambil doa, waktu Hana mulai menangis, itu waktu Tuhan mendekat pada Hana. Dan Allah buka kandungan Hana. Waktu Hizkia divonis oleh Allah untuk dia mati oleh karena sakit itu. Dia menghadap ke tembok lalu dia mulai menangis. Di waktu Hizkia mengambil sikap seperti itu waktu Allah mendekat padanya. Yesaya belum keluar dari pelataran istana, Tuhan sudah bilang sama Yesaya, Yesaya balik. Kasih tahu sama Hizkia, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Why? Ada waktu di mana Tuhan mendekat padanya. Ada waktu-waktu di mana Tuhan rindu mendekat pada kita. Ada. Di doa pribadi kita. Di doa puasa pribadi kita. Dengar, itu waktu yang kadangkala Tuhan mau mendekat padamu. Tuhan mau bilang, anakku, aku mengasihi engkau. Di waktu dia mendekat pada kita, dia mau ngomong, anakku jangan takut. Aku ada bersamamu. Mungkin waktu dia mendekat, dia akan bilang, anakku jangan kamu khawatir. Saya yang memelihara engkau. Dengar, ada waktu di mana tanpa kita duga, itu waktu Yesus mendekati mereka. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita. Saya berdoa biar kiranya malam ini menjadi waktu Tuhan mendekat pada kita. Lalu dia bertanya begini sama kita, apa yang kamu perlu? Waduh, kalau dia tanya begitu bagi kita malam ini memang. Kalau dia mendekat pada ibu-ibu yang ada, mama-mama dorang, kau perlu apa? Nanti saya kasih. Itu Tuhan yang versi Papua. Mama, kupu keperluan apakah? Lalu Tuhan bilang, Bapak banyak Bapak kalau saya tulis banyak. Dengar ibu-ibu, kalau Tuhan mendekat padamu, tidak ada yang tidak dapat dibereskan oleh Tuhan. Semua dia dapat selesaikan. Haleluya. Pujian tadi berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan amin. Kalau dia mendekat pada kita, kalau Jokowi mendekat di gereja ini, saya percaya besok akan ada kontraktor besar di Sulawesi Utara yang akan datang bangun di gereja.
kalau Jokowi mendekat. Jangankan Jokowi, sedangkan Sulut 1, Pak Oli kalau dia datang mendekat, waduh. Tapi ada yang lebih hebat dari itu, raja di atas segala raja. Kalau dia mendekat padamu, segala sesuatu akan jadi mungkin. Kalau raja di atas segala raja yang datang mendekat pada kita, pintu-pintu yang tertutup itu pasti akan terbuka. Kalau dia yang datang mendekat pada kita. Sekali lagi, ada waktu di mana waktu kita buat sesuatu bagi Tuhan, itu saat di mana dia mendekat pada kita. Waktu Paulus dan Silas mereka bangun, bahasa Yunani kuno katakan praise and worship. Nah, itu. Waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Alkitab catat kaki dan tangan mereka bahkan dipasung. Mereka ada di ruangan penjara paling dalam. Tapi malam itu mereka mengangkat hati, memuji, menyembah dan berdoa pada Tuhan. Di waktu itulah Allah mendekat pada mereka. Di penjara yang tidak ada orang yang lihat, tapi di dalam penjara itu Allah mendekat pada Paulus dan Silas. Saya mau katakan sekali lagi pada jemaat Tuhan, ketika kita buat sesuatu bagi Tuhan dengan segala ketulusan hati kita, itu waktu di mana Allah akan mendekat pada kita. Itu waktu di mana Allah akan melakukan sesuatu yang bahkan kita sendiri bahkan mungkin tidak tahu. Tapi itu Allah dapat buat dan Allah akan dapat kerjakan itu bagi kita. Yang percaya boleh katakan amin. Apa yang dia buat waktu dia mendekat? Ayat 18 bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Katakan amin. Katakan bersama, diberikan segala kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Katakan amin. Jadi waktu Tuhan mendekat pada kita, Tuhan bilang begini, dengar JPA, dengar. Segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi itu ada padaku. Dengan kata lain, waktu dia mendekati kita, dia akan membuat hal-hal yang luar biasa. Segala kuasa, sekali lagi ayat ini berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Mari kita lihat satu saja dari bentuk kuasa yang Tuhan mau impartasikan. Saya lihat dulu ayat ini sebentar. Matius pasal 16. Ayat 19. Mari kita lihat salah satu kuasa yang ada pada Yesus dan dia mau impartasikan itu pada kita. Ayat 19. Sama-sama. 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Katakan amin. Mari akhiranmu itu ganti dengan nama kita. 3. Kepada Calvin akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Oke, ganti dengan JPA. Saya mau saudara ketika baca firman saudara menghidupi, saudara mengamenkan. Oke, ganti dengan JPA. 2, 3. Kepada JPA akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Lihat apa yang Tuhan buat. Sama-sama. 3. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini. Boleh sekali lagi supaya amennya bisa lebih meledak. Kalau boleh sarongsong satu dengar amen dari gereja ini. Mulai dari bagian B. 3. Apa yang kau ikat di dunia ini ada kuasa yang waktu Yesus bilang begini.
waktu Yesus mendekati mereka, segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi itu ada pada Tuhan. Tuhan seperti mau ngomong begini, kita mau kasih pangana. Calvin, tu segala kuasa yang ada padaku, kita mau kasih pangana. Dia mau ngomong begini kepada JPA, dengar, segala kuasa yang ada pada Tuhan dia mau kasih sama kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kuasa seperti apa yang digambarkan? Kalau kita baca pada ayat ini saudara, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi itu terlepas di sorga. Kalau kita perhatikan bagian ini saudara, maka kita mendapati satu bagian penting dalam kehidupan kekristenan kita. Apa itu? Bahwa ternyata di setiap perkataan kita itu punya kuasa. Katakan bersama, perkataanku punya kuasa. Lebih keras, 3. Ada suara yang lebih baik dari ini. 2, 3. Dengar. Perkataanmu itu akan menentukan apa yang sorga akan buat. Dengar sekali lagi, apa yang kamu ikat di bumi itu akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi itu akan terlepas di sorga. Dengar, perkataanmu itu punya power. Perkataanmu itu punya kuasa. Engkau akan dapat berkata pada masalah dalam nama Yesus, masalah tidak akan dapat membuat saya kalah, maka sorga akan melakukan itu. Kalau engkau berkata kepada persoalanmu, kalau engkau berkata kepada setiap masalah yang sedang kau hadapi, bahwa setiap masalah saya punya Tuhan yang besar, maka sorga akan berakselerasi dengan apa yang kita katakan. Katakan amin. Apa yang engkau ikat di bumi, itu terikat di sorga. Jadi perhatikan saudara, kita perlu memperhatikan apa sih yang sedang kita ikat. Apa yang sedang kita declare, apa yang sedang kita deklarasikan di bumi ini. Kalau kita terus mendeklarasikan kemenangan, sorga akan mengakselerasikan hal itu. Tapi setiap kali kita berkata, aduh susah, aduh ada pergumulan yang berat sekali. Ya begitu yang terjadi. Tapi saudara mulai memperkatakan perkataan-perkataan iman. Karena perkataan-perkataan iman itu punya kuasa. Karena waktu engkau berkata dengan iman, sorga akan melakukan seperti yang kita katakan. Waktu engkau memperkatakan kata-kata iman, maka signal sorga itu akan langsung terkoneksi. Biasa kan kalau kita lagi nelpon, lewat di area yang tidak ada signal, maka bisa saja putus pembicaraan itu dan berbagai hal. Kalau saudara lagi di handphone saudara, beli handphone baru lalu saudara pasang kartu Telkomsel. Saudara pasang kartu Telkomsel itu di rumah saudara yang signalnya kuat. Dia pasang begitu, kasih hidup tuh handphone, dia langsung cari sendiri tuh signal. Nah perlu orang mau angka begini, nah perlu. Dia akan langsung cari sendiri tuh signal. Dalam hitungan sepersekian detik ketika handphone itu hidup, signal langsung kena pada handphone itu. Dengar, waktu engkau memperkatakan kata-kata yang penuh iman, itu signalnya langsung ke sorga. Katakan amin. Waktu engkau bilang begini, aku punya Tuhan yang hebat. Sorga itu bereaksi. Itu langsung nyambung itu. Waktu engkau bilang Allahku perkasa. Waktu engkau bilang Tuhan sanggup menolong saya. Sekalipun engkau sedang menghadapi sesuatu yang sukar dan sulit. Tapi dengar, ada kuasa yang Tuhan anugerahkan pada kita. Di mana itu? Di perkataan kita. Sekali lagi perkataanmu itu punya kuasa men.
perkataanmu itu akan sangat memberi dampak yang luar biasa. Waktu engkau memperkatakan kata-kata penuh iman, maka sorga akan bereaksi terhadap apa yang sedang kita katakan itu. Katakan amin. So boleh justru Kang? Atau mau tambah? Sedikit ledang. Saya mau tutup dengan bagian ini saja. Ayat 19. Waktu ini nak cukup pastinya untuk mau selesaikan, tapi saya mau bagian ini saja dulu saya ingin bicara. Lihat ayat 19. Karena itu pergilah. Mungkin coba saya ingin dengar dulu kaum wanita baca bagian A. Ayat 19 bagian A. 2, 3. Oke, saya ingin dengar suara dari kaum pria yang 3 kata itu saja. 3. Katakan amin. Bilang di kiri kanan pergi. Tepuk pundaknya. Pundaknya. Kau bilang pergi ngana. Dengar, esensi gereja itu pergi. 5 orang yang bilang amin. Esensi gereja itu pergi. Karena itu pergilah. Mungkin penggalan kalimat tanda bacanya tidak begitu kali ya. Karena komanya ada di sesudah kata pergilah. Karena itu pergilah. Kira-kira begitu ya. Kalau mana tuh ibu-ibu guru di sini? Karena itu pergilah. Bukan karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Karena apa? Karena apa kita pergi? Karena yang ayat 18 tadi. Ada kuasa yang sudah ada pada kita. Jadi kalau saudara telah diberikan kuasa, saudara tidak boleh diam. Harus pergi. Bukan pergi di Papua, bukan. Lalu tiba-tiba kita dengan sembrono menafsirkan ayat itu. Kalau begitu kita mau pergi. Kan. Bukankah Tuhan mengajar kita untuk bagaimana kita membawa seseorang bisa percaya kepadanya dengan berbagai karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Kita perlu melakukan bagian itu dengan karunia yang Tuhan beri ini. Ada banyak orang di sekitar kita yang masih memerlukan kasih karunia Tuhan. Di Sarongsong 1 masih cukup banyak. JPA kita perlu pergi menjangkau. Jadi selain kita berdoa Tuhan bawa mereka, bukankah kita punya doa begitu? Apalagi di setiap doa puasa, Tuhan buat kebangunan rohani atas gereja ini, buat revival di gereja ini, kirim petobat-petobat baru. Itu doa kita saudara. Setiap minggu kita punya doa begitu. Di pastori setiap kita doa, baik doa pagi, doa malam, kita punya doa Tuhan. Lawat gereja ini, lawat JPA, buat kebangunan rohani, buat revival. Ada petobat-petobat baru yang Tuhan akan mulai bawa. Ada jiwa-jiwa yang baru Tuhan akan mulai bawa. Sebenarnya kalau kita lihat indikator itu sedang terjadi saudara. Sedang terjadi bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu. Mungkin kalau saudara memperhatikan, saudara mengikuti, kalau kita pakai alat ukurnya tentang persentase jemaat, minimal itu sedang terjadi. Kalau kita pakai alat ukur keaktifan dan kehadiran beribadah, indikator itu pun terpenuhi. Kalau kita pakai indikator mana lagi? Statistik kejemaatan, indikator itu pun terpenuhi. Saudara, saya selalu
Ini iman saya saudara, ini iman saya. Mungkin berbeda ya, iman gembala dan iman jemaat mungkin bisa saja berbeda. Tapi saya punya iman seperti ini saudara. Saudara ingat cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki? Ya kan? Yesus memecahkan roti dan ada 2 ekor ikan. Lalu diberi makanlah ribuan orang. 5.000 orang laki-laki yang dicatat dalam Alkitab. Para teolog berkata ada lebih kurang antara 16 sampai 17.000 orang waktu itu. Karena yang dihitung cuma yang dihitung cuma laki-laki. Belum dihitung perempuan, belum dihitung dengan anak-anak. Jadi para teolog mereka menafsirkan lebih kurang 16 atau 17.000 orang waktu itu. Lalu dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Gitu ya. Ini bukan ikan paus saudara, bukan. Karena yang ada bawah itu anak kecil. Karena kalau ikan paus pasti bukan anak kecil yang bawa. Itu pasti bapak-bapak satu kelurahan yang ada pikul. Jadi tidak mungkin. Lalu Yesus memecahkan itu, memberkati dan terjadi mujizat. Lalu Alkitab mencatat sisa berapa? Sisa berapa? 12 bakul. Bakul itu apa ya? Kalau torang di pedalaman Tonsea bilang loto. Saudara tahu tuh loto? Ya, itu loto. Sisa 12 loto. Cuma agak repot juga kalau loto. Pertanyaan yang banyak kali dimunculkan begini. Kenapa sisa 12 bakul? Salah satu jawaban yang paling klasik adalah karena tidak ada orang Manado. Itu jawaban yang paling klasik. Tidak ada orang Manado. Kenapa? Karena kalau ada orang Manado kurang. Problemnya tuh orang Manado makannya sedikit. Bukan kita yang bilang, dorang yang bilang ya. Babungkus tuh banyak, dorang yang bilang. Ada juga yang bilang begini. Ini jawaban yang mulai agak sedikit teologis. Ada juga yang bilang begini. Karena murid Yesus ada 12. Maka sisanya 12. Tapi saya mau coba ingin menjawab dalam perspektif iman. Kenapa sisa 12 bakul? Karena murid-murid hanya menyiapkan 12 bakul. Coba satu murid pegang 2 bakul. Kalau nggak ada kasih bajal. Pasti sisanya 24 bakul. Artinya begini, ini iman saya saudara, ini iman saya. Ternyata kapasitas kita menentukan apa yang Tuhan buat. Jadi kalau kapasitas kita 12 bakul, maka Tuhan akan beri 12 bakul. Kalau kapasitas gedung gereja kita hanya untuk 400 orang, maka begitu. Tapi kalau kita buat kapasitasnya untuk 5.000 orang, begitu yang Tuhan akan buat. Kira-kira begitu. Kita punya doa begitu, buat revival. Iya. Tuhan bilang, iyo nanti kita bikin. Mar, pigi dan kuak ngana. Dengar sekali lagi, Tuhan sudah beri kuasa pada kita. Di perkataan kita ini ada kuasa. Waktu engkau datang pada tetanggamu, jangan cerita drakor, jangan. Tuh, 7 Yonsu, apa udah nama itu? Salah-salah kok kamu bilang rebel Sairang kan? Apa tuh drakor bintang-bintang film itu? Ibu saya ini dia tertawa karena dia tahu itu. Siapa kok DP model tadi malang begitu? Cuyun Faso begini tuh. Litehuaso. Kalau yang saya bilang tuh nama-nama itu pasti yang bapak-bapak usia 40 tahun ke atas tahu nama-nama itu. Kalau yang dorang-dorang ini dong tahu tuh nama-nama itu. Cuyun Fa dan dong tahu itu. Dengar, jangan cerita drakor di tetanggamu. Yang setuju katakan yes. Jangan cerita kelemahan orang, nggak usah. Ngana so tahu, cuma orang 2 nih. Tuh, dia bilang cuma dong 2. Mars sebentar 1 jam kemudian dia pikir lagi pas 1 orang. Jangan ceritanya cuma orang 2, darah Tuhan. Bayangkan kali 24 jam, sudah 24 orang itu.
Nah tuh yang satu terima berita itu, dia pergi lagi pas satu orang. Kita ada dengar, yang ceritanya cuma orang dua. Nggak usah. Kuasa yang ada padamu, perkataanmu itu punya kuasa. Waktu engkau datang pada tetanggamu yang lagi ada kesusahan, berdoa sama dia. Ada Yesus yang sanggup tolong. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk seseminca yang lagi ada masalah. Dalam nama Yesus, tolong dia. Besok dia mengalami kekuatan. Dengar saudara, saya mau katakan, mungkin belum meriki kelar nih gereja, tong lebih bangun lebih besar. Bayangkan kalau seluruh ibu-ibu, seluruh mince-mince yang ada ini pergi bersaksi kepada Ibu Yakoba. Waduh. Seluruh bapak-bapak, saya nama siapa Kang? Ibu Vivi bilang Dance, DP suami. Kalau seluruh alo ini datang bersaksi pada nah usah cerita tentang kelemahan orang, kejelekan orang. Stop. Dengar, pada kita ada kuasa. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Waktu engkau berkata pada temanmu dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, sorga akan berakselerasi untuk hal itu. Dengar sekali lagi, fungsi kita adalah pergi. Katakan amin. Minggu depan baru saya mau bicara ayat 20. Kalau dapat ingat. Tadi waktu kita masuk, kita lihat. Minggu lalu kita ada bicara apa kutik Kang? Terpaksa keluar ulang kong lihat. Ini tuh untungnya FB juga, ini untungnya. Cari. Oh iya, saya lagi bicara tentang ayat ini. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang begini. Tapi dengar, malam ini ada kuasa yang Tuhan beri pada kita. Katakan amin. Waktu engkau pulang ke rumah, waktu engkau hadapi masalah, perkatakan perkataan iman. Saya punya Tuhan yang besar. Waktu engkau diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, mari perkatakan kata-kata iman. Karena apa yang engkau ikat di bumi itu akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sorga akan bereaksi seperti apa yang kita katakan. Waktu engkau berkata engkau adalah pemenang, maka sorga akan buat kita pemenang. Waktu engkau berkata saya orang yang diberkati, maka sorga akan melakukan bagian itu. Ada kuasa yang Tuhan beri pada kita. Kuasa itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Kuasa itu bukan untuk pamer. Waduh, kita kalau berdua orang terjadi mujizat. Tadi malam Bapak Pendeta Roni dia bicara tentang dosa yang paling ditentang, kesombongan. Waduh, kita kalau berdoa mujizat terjadi, kita blang. No, bukan. Kuasa yang ada pada kita bukan untuk pamer. Tapi kuasa yang ada pada kita untuk kita pergi tolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Malam ini Tuhan mau memperlengkapi hidupmu untuk kita punya kuasa. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar terjadi pada kita. Amin. Firman Tuhan, tepuk tangan yang paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita percaya Tuhan kita besar. Kita percaya Tuhan kita hebat. Perkataan imanmu akan membuat sorga bereaksi. Sama-sama kita katakan musim akan berlalu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selangirku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah. Sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Oh Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambut tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan selalu menolong. Perkatakan dengan iman. Karena apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Yes. Yes, Tuhan. Kami mau berkata dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Bolehkah sekali lagi dengan iman sambil angkat kedua tanganmu, Tuhan selalu, Tuhan
menyembuhkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat suaramu, angkat imanmu, angkat iman dalam bentuk penyembahanmu, angkat iman dalam bentuk penyembahanmu malam ini. Oh Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami, sebab Engkau Tuhan tak pernah membiarkan kami. Kau Tuhan, kekuatan kami Tuhan, Kau kota benteng kami. Oh, tiada yang sama seperti Kau, tiada yang sama, tiada yang sama seperti Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, yes Tuhan. Amen. Tiada yang sama seperti Kau Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau tak pernah membiarkan kami. Tangan-Mu menopang kami Tuhan. Thank you, Lord. Mari angkat kedua tangan saudara. Berkatalah dengan iman bahwa Dia dahsyat, Dia hebat. Dengan iman kami mau berkata, Kaulah
segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Terima kasih Tuhan. Selama hidup mengasihimu Tuhan, memuliakanmu Bapa dan Raja-Mu. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup. Nanti Ibu Pendeta Vivi akan berdoa untuk firman yang kita dengar malam ini. Itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, selama hidup. Amin, puji Tuhan. Mengasihimu, memuliakan kasih-Mu, mengasihimu, memuliakan. Sekali lagi katakan, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Raja-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami, mencelikkan mata rohani kami, untuk kami boleh melihat bahwa sesungguhnya Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami harus balas segala kebaikan Tuhan dengan tidak takut dan gentar. Kami mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Gembala Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Dan kami percaya jiwa-jiwa baru dimenangkan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya jemaat Tuhan semakin hari semakin melihat kebaikan dan keagungan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, menjadikan kami orang-orang yang luar biasa. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan dibawa di depan, seperti biasa dimulai dari samping kanan saya. Musik dan singers akan memuji Tuhan. Tak pernah didengar
Tuhan berkati setiap persembahan kita semua. Dan saat ini kita akan dengar pengumuman, kami serahkan kepada petugas piket. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita semua yang sudah mengambil bagian dalam beribadah, berkat-berkat ilahi kita sudah nikmati dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Gembala yang sudah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelum kita akan menutup ibadah kita malam hari ini, saya akan membacakan rangkaian kegiatan yang akan kita jalani dalam sepanjang minggu ini. Untuk besok hari Kamis pada jam 6 ada Permata Smyrna digabung dengan Kompas pada keluarga Asa Mantik. Jadi pada besok hari Kamis jam 6 ada Permata Smyrna digabung dengan Kompas pada keluarga Asa Mantik. Dan jam yang sama jam 6 ibadah Force Community pada saudari Kesya Takasilian. Ucapan syukur dua-dua itu. Dan pada hari Jumat ada doa subuh pada jam 5 pagi, dirangkaikan dengan doa puasa ditutup pada jam 3 sore. Dan pada malamnya jam 6 ada latihan ibadah raya yang pertama dan ibadah raya yang kedua. Untuk latihan dimulai pada jam 6. Dan pada hari Sabtu jam 3 ada ibadah ucapan syukur Pelnap dari adik Chloe Pungus, keluarga Pungus Repi, rumah lorong kantor pos pada jam 3. Dan pada hari Minggu kita akan bersama-sama ibadah di gereja dalam ibadah perjamuan asa yang kudus. Itulah rangkaian kegiatan yang akan kita jalani sepanjang minggu berjalan ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita di malam hari ini dalam ibadah worship night. Kita percaya kehadiran Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan sudah menolong, melawat setiap kita yang sudah hadir beribadah. Dan kami keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang tadi malam dalam acara syukuran, ibadah syukuran, jemaat Tuhan sudah memberikan satu pelayanan yang terbaik bagi kami keluarga, lebih khusus bagi saya pribadi. Berbagai hal yang sudah dibuat oleh jemaat Tuhan, saya juga bisa mengucapkan banyak terima kasih. Dan doa saya kiranya setiap apa yang jemaat Tuhan buat itu bukan karena melihat kami manusia, tapi karena benar-benar saudara cinta Tuhan lewat kami hamba-hamba Tuhan. Dan saudara diberkati dengan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Puji Tuhan, ini saja yang menjadi penyampaian. Dan kita akan segera menutup ibadah worship night. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri semua sambil kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tanda kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Amin.
Haleluya, haleluya Tuhan. Biar segala kemuliaan, pujian, kemasyuran kami cuma kembalikan kepada Tuhan saja. Di ibadah worship naik malam hari ini, kami percaya pujian penyembahan kami adalah sesuatu yang terbaik yang kami berikan bagi Tuhan. Dan manakala setiap kami menyembah kepada Tuhan, kami percaya ada kuasa yang luar biasa. Karena di tempat ini ada Tuhan, di tempat ini ada kehadiran dari Tuhan. Setiap kami yang sudah beribadah, Bapak Ibu pemuda remaja, kami tahu kami mengalami kuasa Tuhan. Ketika Tuhan ada di tempat ini, Engkau tahu setiap pergumulan masalah kami. Engkau paling tahu apa yang harus Engkau buat bagi kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan malam hari ini. Dan kami percaya dengan iman, ketika Tuhan mendekati kami, ada pertolongan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan beri. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang butuh pertolongan mengalami pertolongan dari Tuhan. Karena di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada kuasa yang dilepaskan. Dan malam ini kami terima impartasi kuasa Tuhan. Kami mau katakan malam ini kami diberkati, kami diberikan kuasa oleh Tuhan. Perkataan kami pun ada kuasa. Dan hidup ini adalah hidup yang diberkati. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Segala kuasa yang ada di bumi, di surga, diberikan bagi kami. Dan kami percaya apa yang kami ikat di bumi, itu terikat sampai di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi, itu terlepas di surga. Sebab itu malam ini kami mau berkata dengan iman. Kami mau katakan dengan iman, kami semua mengalami kuasa Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Tuhan akan menolong seluruh jemaat Tuhan yang hadir malam ini. Sebentar ketika kami tinggalkan tempat ini, kami percaya kami tidak seorang diri, tapi ada Tuhan yang terus bersama dengan kami. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjagai kami. Kuasa firman-Mu itu hidup bagi kami. Kami mau terus menikmati kuasa Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kami buat bagi Tuhan. Setiap korban persembahan kami kembalikan berlipat kali ganda. Setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan Tuhan akan menolong kami jemaat Tuhan di hari-hari ini. Sehingga kerinduan yang terbesar adalah berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari ini kami semakin kuat di dalam Tuhan. Pergumulan masalah boleh datang, tapi kami tahu solusinya adalah kami mau terus tetap dengan Tuhan. Kami mau tetap setia dengan Tuhan. Dan biarlah di panjang minggu ini Tuhan, kami terus menikmati pertolongan Tuhan. Dimanapun kami pergi dan kami berada, Tuhan menjagai kami, meluputkan kami dari hal yang buruk. Setiap malapetaka, celaka maut, sakit penyakit maupun virus yang ada di sekitar kami putuskan dan kami batalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak akan pernah menimpa jemaat Tuhan. Tapi kami tahu kami semua hidup dalam kasih karunia dari Tuhan. Kemurahan Tuhan semakin bertambah-tambah kepada jemaat Tuhan. Segala hal yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi dunia, tapi kami akan berkata JPA akan mengalami kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengalami keberkatan-keberkatan yang luar biasa. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami tahu setiap kami, Tuhan sudah jamah kami, Tuhan sudah dekati kami, dan Tuhan sudah meneguhkan kami malam hari ini. Pelayan-pelayan yang sudah melayani, semua Tuhan berkati apa yang kami buat bagi Tuhan.
Tidak ada yang sia-sia, tapi Tuhan terus akan mengupahi kami ketika kami melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Sebentar ketika jemaat akan berpisah satu dengan yang lain, sertai di perjalanan, boleh tiba di rumah dengan segala selamat. Dan kami akan mengakhiri ibadah worship night dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan. Serta penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya.